dia bagus sholatnya maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa anja, lulus dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan ketika sholatnya itu buruk maka dia menjadi orang yang celaka dan orang yang merugi. Kemudian kalau sholatnya ini masih kurang, ada amalan yang lain. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dia akan mendapatkan kebutuhan dan keselamatan kalau sholatnya itu baik. Tapi sebaliknya kalau sholatnya itu rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, lihatnya apakah hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya. Ya, yang kurang tadi. Begitu juga amalan yang lainnya. Jadi amalan yang lainnya itu baru dihitung ketika sholatnya itu sudah sempurna. Makanya adik-adik, kan ini masih banyak punya waktu, punya kesempatan. Sholat itu jangan yang wajib saja. Saya ulangi, sholat itu jangan yang wajib saja. Daripada nongkrong-nongkrong di mana, nunggu sholat, nongkrong di depan segala macam, mending segera masuk ke masjid, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya kan? Habis maghrib ada ba'diyah maghrib. Isya ada qobliyah sebelum isya, ada ba'diyah isya. Subuh ada qobliyah subuh. Duhur ada qobliyah dan ba'diyah duhur. Asar ada qobliyah dan ba'diyah asar. Lakukan itu. Ba'diyah asar enggak ada. Mohon maaf. Ada qobliyah asar. Jadi yang enggak ada itu ba'diyah asar sama ba'diyah subuh. Teman-teman semuanya, jadi lakukan itu supaya menyempurnakan sholat juga jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Jadi yang penting menggugurkan kewajiban. Dan begitu kan? Ketika sholat cepat-cepatan rukuk, gitu. Rukuk sujud semenit kelar. Ada yang begitu? Tapi sholatnya yang benar. Nanti atau tata cara sholat nanti di lain waktu insya Allah saya sampaikan karena itu bahasnya agak panjang. Saya sampaikan kedudukan yang sholat itu. Sholat ini adalah perkara yang terakhir yang hilang dari manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuqadna ural islami urwatan, fakallama intaqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna shalah. Tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus itu adalah hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum syariat mulai ditinggalkan sedikit diganti dengan hukumnya manusia, betul. Kemudian yang terakhir itu adalah sholat. Makanya teman-teman semuanya, sholat itu tolong diperhatikan. Rasulullah SAW dulu wasiat yang terakhir beliau ketika menjelang wafat yang disebut beliau adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan budak-budak kalian. Jadi wasiat yang terakhir dari Rasulullah
itu beliau berpesan kepada kita untuk menjaga yang namanya sholat. Makanya adik-adik jangan sekali-kali meninggalkan dengan sengaja yang namanya sholat. Bahkan sholat ini sampai Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sholat. Allah sampaikan dalam surah Maryam ayatnya 54 sampai 55, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru 'alal bis-shalah was-zakat wa kana 'inda rabbih maradiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seseorang yang diridhoi di sisi Rabb. Jadi orang yang sholat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji orang yang sholat. Tapi sebaliknya Allah mencela orang yang sengaja melelehkan sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Makanya adik-adik, dimanapun kita berada, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan-jangan gara-gara asik main HP, sholatnya ditinggal. Jangan-jangan gara-gara nonton drakor, sholatnya ditinggal. Jangan gara-gara main nonton bioskop, sholatnya ditinggal. Jangan gara-gara mainan olahraga, voli, futsal, sholatnya ditinggal. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Maryam 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Pengganti yang jelek itu siapa? Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui yang namanya kesesatan. Jadi besok ada orang yang sengaja dia meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Bahasanya Allah sholat wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya, asik dengan keinginan dunia sendiri, asik dengan aktivitasnya sendiri, aktif main, asik ngobrol, asik nonton TV, asik main HP, lupa sholat. Orang yang seperti ini fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menemui kesesatan. Biasanya orang yang meninggalkan sholat tadi karena apa? Wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan keinginannya. Keinginannya apa? Urusan dunia. Ya tergantung macam-macam. Ada yang urusan pekerjaan, ada yang urusan mainan, ada urusan yang gak penting. Betul? Sering apa sering? Pernah apa pernah? Wattaba'us syahawat. Itu tolong diperhatikan. Catarin di atas tuh, dicatarin di atas. Ada pakunya. Di kayu. Nah, begitu doang. Taliin aja, taliin. Nah. Kayak lanjutkan. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu, keinginan kita, kemudian meninggalkan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 42. Kata Allah, firman Allah, orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, dan sesungguhnya Allah menipu mereka. Sifatnya orang munafik disifati oleh Allah dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mau mendirikan sholat,
males-malesan. Ada yang gitu kan? Nah, hati-hati. Karena orang yang malas mendirikan sholat itu adalah cirinya orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang pura-pura Islam tapi hatinya tidak membenarkan Islam. Pura-pura beriman tapi hatinya tidak ada keimanan. Orang munafik itu fitaril asfali minan nar, besok di neraka yang paling bawah. Dan salah satu cirinya adalah idza qumtum ila shalah, idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia mau mendirikan sholat malas. Gak cuma malas, yuraunan nas, pengen dilihat manusia. Kalau ada bapaknya sholat, ada ibunya sholat, gak ada bapak ibunya gak sholat. Ada yang begitu? Ketika disuruh bapaknya sholat, disuruh ibunya sholat, ketika sedang sendirian dia gak sholat. Ada yang begitu? Nah, hati-hati. Pengen lihat manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan kalau sholat gak ingat Allah. Ini sholat goyang kanan, goyang kiri, geser kanan, geser kiri, nowelin temennya. Nah, kalau sholat jangan banyak gerak. Ini sholat malah yang dipikirin yang lain. Itu kemarin yang di dapur banyak juga ya. Terus berandai-andai, andaikan dia jadi pacar saya. Sholat mikirin begitu. Yang laki-laki juga sama. Kalau sholat fokus pada imam yang dibaca, ayatnya yang dibaca, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat itu termasuk rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua sholat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat, rukun Islam yang paling utama di dalam Islam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, baru wa ita'iz zakat, baru wa hajjil bait wa shaumil ramadan. Sholat itu sesuatu yang penting. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-9, itu Allah membuka amalan orang beriman itu dengan sholat, kemudian mengakhirinya juga dengan sholat. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang yang ketika dia sholat khusyuk. Ayo perhatikan, orang yang kalau sholat khusyuk. Tahu sholat khusyuk itu seperti apa? Gimana Pak? Sholat khusyuk seperti apa? Sholat khusyuk itu ketika sholat dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang ketika sholat sampai keluar air mata karena dia melihat, mendengar keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau tahu artinya itu bisa membawa sholatnya itu khusyuk. Kalau diperhatikan. Kemudian di ayat terakhir dari yang ke-9
9 dari Al-Munafiqun tadi diakhiri dengan cirinya orang beriman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang atas sholat mereka dia menjaganya, menjaga sholat. Jadi jangan abaikan sholat. Makanya sebagai orang tua, maksud saya sampaikan dari ini, kita diwajibkan untuk mengajarkan anak-anaknya sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'ina sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil mawajib. Ajarkan anak kalian sholat ketika dia umur 7 tahun. Kalau sampai umurnya 10 tahun dia masih belum sholat, wadribuhum, pukul. Jadi bapaknya itu boleh mukul, kalau cuma nyiram pakai air itu masih gak seberapa. Karena saking pentingnya sholat. Kalau umurnya sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Jadi kalau tidur itu jangan jadi satu sama orang tuanya. Ini sudah gede-gede semua nih. Kalau diperhatikan, kalau tidur udah gede, jangan jadi satu sama orang tua. Ini udah gede, sudah SMP, tidurnya sama emaknya. Ada yang begitu? Kita tidurnya bisa beda kamar, bisa satu di atas, satu di bawah, ya kan? Bisa, ya kan? Adik-adik semuanya. Bahkan kalau kita sholat lupa, itu wajib untuk mengqadha'nya, mengganti. Man nasiya sholatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, nih kadang-kadang adik-adik tidur, sholatnya kelewat, pernah? Ya toh? Maka tebusannya adalah ia sholat ketika dia ingat. Jadi kalau ketiduran, katakanlah sebelum duhur tidur, jam 11 tidur, bangun jam 4 sore, duhurnya kelewat gak? Duhurnya kelewat. Nah, ketika bangun langsung sholat duhur. Tapi jangan menyengaja. Ya toh? Jadi jangan menyengaja ini, saya mau tidur lah sebelum duhur, nanti bangun asar, namanya menyengaja. Tapi kalau ketiduran, itu pas bangun langsung sholat. Jadi ini yang saya sampaikan, masih ada waktu 10 menit lagi. Ini saya gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Insya Allah nanti kajian ini akan dilanjutkan pasca Ramadan, pasca Idul Fitri. Dan setelah Idul Fitri, libur seminggu apa 2 minggu aja. Karena kan banyak yang pulang kampung ya. Ada yang pulang kampung? Oh. Nanti kita libur seminggu 2 minggu. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi kajiannya. Siap ya? Oke, kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Acungkan tangan. Ada yang mau nanya? Saya Mas Habib nanya, silakan. Kalau mau nanya pakai tulisan boleh. Pakai tulisan boleh. Kalau mau langsung juga boleh. Ayo, silakan Mas Habib. Pakai mic. Kenapa itu? Kenapa? Bisa nih. Kenapa orang kaya itu rata-rata Islam? Oh iya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Lagi bertanya? Kalian jawabnya sekalian. Ada yang bertanya? Oke, kita menjawab ya. Kenapa orang kaya itu rata-rata non-Islam? Pertanyaan ini atau statement ini sebenarnya bisa salah, bisa benar. Kenapa saya bilang bisa salah? Karena kalau kita lihat di dunia itu banyak orang kaya justru minat muslimin dari orang Islam. Contoh, yang beli Manchester City itu Sheikh Mansur, orang pengusaha dari Arab Saudi. Kemarin ada yang mau beli lagi klub bola apa namanya, Liga Inggris juga misal, itu juga orang Arab Saudi. Jadi banyak sekali orang-orang kaya sekarang yang di Eropa, kemudian di Timur Tengah sana, itu justru dari orang Islam. Jadi nggak semua orang Islam itu miskin. Tetapi kalau di Indonesia, nanti di Indonesia teman yang satu yang betul, itu banyak konglomerat Indonesia itu yang memang dia adalah non muslim. Yang muslim cuma beberapa saja. Kenapa? Karena orang bisa sukses, orang bisa kaya itu bukan tergantung dia Islam atau tidak Islam, tapi tergantung seberapa keras kemauannya, seberapa besar usahanya. Saya ulangi, seberapa keras kemauannya, seberapa besar usahanya. Semakin kuat kemauannya, semakin besar usahanya, bisa membawa dia menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang kaya. Tapi kalau adik-adik ini nggak punya kemauan yang kuat, semangat belajarnya kurang, seperti kemarin saya sampaikan di pekan yang lalu, usahanya kurang, kemauannya kurang, jangan pernah mimpi menjadi orang sukses. Makanya ayat di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Tergantung usaha kita. Kita kasih contoh. Sekarang kita kasih contoh yang atlet internasional, kenal namanya Ronaldo, pemain Portugal. Tahu? Ronaldo itu dia dibesarkan bukan dari orang kaya, Ronaldo, tapi orang tuanya adalah orang yang biasa-biasa saja. Ronaldo, bahkan bapaknya itu cuma sekedar suruh. Kalau dibahasakan sekarang apa? Sekelas office boy. Cuman seorang Ronaldo ini memiliki kemauan yang keras di bidang sepak bola. Ketika dia berlatih sepak bola, kemudian ikut kalau di Indonesia seperti kursus main bola, dia selalu menjadi yang hebat, sehingga akhirnya ketika banyak dia keahliannya itu bagus, banyak orang yang meliriknya untuk bermain di klub, sehingga jadi rebutan banyak klub. Tapi
kehebatan dia karena kerja kerasnya dari kecil. Dari kecil. Bahkan dia menjaga dirinya tidak minum yang namanya minuman yang bersoda. Sprite, Coca-Cola, Fanta. Itu mah dia nggak diminum, nggak mau dia. Dia bergaya hidup sehat. Makanya sampai sekarang di usianya yang sudah mau kepala 4, kalau misalnya sekarang usianya 36 tahun, dia masih sehat. Jadi tergantung kemauan, gitu. Jadi seberapa besar kemauan kita? Allah pernah menyampaikan, Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababan. Itulah perhatikan seperti ini. Merupakan sunnatullah bahwa kesuksesan itu tidak datang sendirinya, tapi ada sebabnya. Jadi kesuksesan itu gak datang sendiri, tapi ada sebab. Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 84, Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababan. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan tamkin kepadanya muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi sesuatu itu terjadi ada sebabnya. Kemudian pertanyaan dari akhwat, kalau wudu subuh dipakai untuk duhur boleh, tapi belum buang angin dan tertidur. Wudu subuh kalau kita masih belum buang hadas besar maupun hadas kecil, belum menyentuh laki-laki, belum ada sebab yang membatalkan wudu kita, dipakai untuk sholat duhur boleh. Mau dipakai sholat asar boleh, dengan catatan tadi belum ada sebab yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu apa? Yang membatalkan wudu itu adalah hadas besar. Hadas besar itu apa? Berak. Hadas kecil, kentut, kencing, udah ini ya juga ya. Kemudian menyentuh yang non mahram,